Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7 ya, yang masih di rumah, masih online. Semoga senantiasa dalam kesehatan, keafiatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Bagi Ustadz, insya Allah ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita kaum muslimin generasi generasi Islam ya. Ini pelajaran yang sangat penting, kita bisa mengetahui bagaimana sejarah Islam ya, terdahulu bagaimana orang-orang Islam ini luar biasa begitu ya, membangun peradaban-peradaban Islam dan bahkan peradaban dunia pun menjadi referensi untuk dunia. Nah, sekarang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan pelajaran kita tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah ya. Jadi dakwah Rasulullah di Madinah sebelumnya sempat kita bahas ya, tapi dapat Pak Ustaz mengulang kembali untuk mengingatkan, menguatkan ya, semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ini bagian dari sirah nabawiyah ya, mempelajari sirah. Nah, sekarang rahmatullah, proses dakwah ya, sebagaimana Ustaz sudah sampaikan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka fase selanjutnya adalah bagaimana membangun kota Madinah. Ya, ini kita belajar dari sejarah Islam ini bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah, ya, membangun kota Madinah sehingga menjadi kota yang bercahaya. Madinah Al-Munawwarah menjadi kota yang maju, menjadi kota yang diperhitungkan di dunia. Ya, bukan hanya di kalangan Islam tetapi di dunia diperhitungkan. Ya. Yang pertama, langkah-langkah Rasulullah SAW melakukan dakwah di Madinah adalah membangun masjid. Ya, yang pertama apa? Membangun masjid. Nah, ini penting ini. Ya, ini menunjukkan bahwa masjid ini punya peran besar terhadap peradaban Islam. Ya, kalau kita ingin membangun peradaban, maka seharusnya masjid ini menjadi menjadi tempat utama. Ya, saya ulang, seharusnya masjid ini menjadi tempat utama, menjadi basis utama dalam membangun sebuah peradaban. Nah, ini yang Rasulullah SAW lakukan di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjidnya. Ya, masjid ini punya fungsi, bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat ibadah, ya, bukan hanya tempat kita sujud, bukan hanya tempat kita ngaji, tetapi lebih luas lagi fungsi dan maslahat masjid ini. Bisa kalau dulu sebagai pusat pendidikan, ya, pusat pemerintahan, Rasulullah SAW membangun negara, rapat, musyawarah di sana, di masjid ya, membangun ekonomi umat, ya, membangun pendidikan di sana. Ya, Rasulullah mengajar para sahabat dan lain sebagainya di masjid. Maka lahirlah generasi-generasi hebat itu dari masjid. Ini pertama, membangun masjid. Maka antum kita semua, mari kita dekat dengan masjid ya. Mari kita dekat dengan masjid, kita sambungkan hati kita di masjid ya. Ada persoalan hidup, ya, temukan solusinya di masjid dengan cara memohon kepada Allah, memperbanyak sujud di masjid ya. Nah, yang kedua, ya, langkah yang ini strategis juga yang Rasulullah SAW lakukan adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Masya Allah, ini penting nih ya. Yang kita rasakan saat ini terjadi terpecah belah ya, umat bangsa gitu ya. Maka ini persaudaraan ini menjadi syarat kalau kita ingin membangun sebuah peradaban. Ya, bagaimana kita ingin membangun peradaban kalau kita saling bermusuhan, ya, saling mencaci maki, saling mencela? Tidak bisa. Ya, saling bersaudara. Bahkan Islam Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Sesungguhnya sesama kaum muslimin itu kita bersaudara. Ya, maka sekali lagi kita perkuat ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tidak beriman di antara kalian, ya, tidak sempurna iman antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Nah, ini yang para sahabat praktek ini. Praktek. Dan kita kenal dalam sejarah, Masya Allah, ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, orang Madinah itu menyambut, ya, bersaudara. Ada yang memberikan sebagian hartanya, ada yang memberikan sebagian rezekinya kepada saudara-saudaranya baru hijrah. Masya Allah, ini luar biasa ya, bersaudara.
Ya, apalagi antum, kita semua yang hidup di pondok sama, tinggal satu kamar, satu tempat makan, satu tempat ibadah dan lain sebagainya. Maka ini lebih wajib lagi kita memperkuat persaudaraan kita. Nah, selanjutnya ini Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah. Masya Allah, ini menunjukkan Piagam Madinah ini intinya tentang bagaimana toleransi dalam beragama, toleransi dalam bermasyarakat. Ini Rasulullah SAW sudah mencontohkan ini jauh sebelum ini, yang saat ini. Ini salah satu poin-poin Piagam Madinah. Coba antum bisa baca, ya. Ya. Apa katanya? Ya, tidak boleh menolong orang-orang Quraisy kafir dan orang-orang yang menolong mereka, ya. Wajib tolong menolong dalam menghadapi orang-orang yang menyerang Yasrib ini, Madinah, ya. Terutama terhadap orang-orang yang ada di hadapan mereka ini. Ya. Ini wajib tolong menolong di antara sesama penduduk Madinah. Ya, ini kehebatan Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat membuat yang namanya Piagam Madinah. Toleransi itu luar biasa. Ya, Piagam Madinah. Kalau dulu di Indonesia itu ada namanya Piagam Jakarta. Ini juga mengacu pada Piagam Madinah, ya. Referensinya adalah Piagam Madinah. Sekali lagi, Piagam Madinah ini tentang Rasulullah SAW membangun kerjasama di antara penduduk Madinah, karena di sana terdiri berbagai macam agama, ya. Jadi dipersatukan yang Piagam Madinah. Insyaallah tidak ada yang boleh mencela, tidak ada yang boleh mengkhianati. Ini Islam, ya, luar biasa menekankan ini. Terakhir adalah membangun ekonomi, ya, membangun pasar. Ya, ini penting, pasar, ya. Yang dibangun adalah pasar. Ya. Ya, ekonomi umat. Insyaallah ini artinya sisi ekonomi itu juga menjadi bagian penting dalam membangun peradaban Islam. Ya, jangan sampai kita menyepelekan, karena ekonomi juga bagian dari agama Islam, gitu, ya. Sangat sangat konsen, ya, sangat fokus Islam itu juga terhadap ekonomi. Ya, membangun pasar, ya. Jadi para sahabat yang tidak punya, kan orang Mekah datang ke Madinah ini tidak punya tempat tinggal, tidak punya mata pencaharian, maka dibangunlah pasar, ya, sampai mengalahkan pasar Yahudi itu. Ini menarik sekali. Nanti kapan-kapan mungkin kesempatan yang lain kita bahas lebih khusus tentang pasar ini, menarik sekali ceritanya, ya. Nah, terakhir, ya, apa saja faktor-faktor yang mendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, di samping tadi strategi yang dilakukan itu strategi, ya, langkah-langkah yang dilakukan. Tapi ini ada faktor mendasarnya, wassalamualaikum, ya. Ya, faktor mendasar. Yang pertama adalah, ya, nih, bersaudara dan saling mencintai karena Allah SWT. Ya, tidak ada ikatan yang lebih tinggi kecuali ikatan persaudaraan karena iman, ya, persaudaraan karena satu akidah, ya, satu keyakinan, satu agama kita. Ini ikatan paling tinggi di sisi Allah SWT. Maka mari kita bangun ini persaudaraan karena Allah SWT. Maka itulah yang membuat Rasulullah itu kuat sekali, ya. Dan para sahabat itu, ya, bahkan ada saudara yang rela dia kasih saudaranya yang lain, ya. Padahal dia membutuhkan, tapi inilah yang disebut dengan itsar, ya, mendahulukan saudara lain daripada dirinya sendiri. Ya, ini sekali lagi yang pertama adalah membangun persaudaraan dan saling mencintai karena Allah SWT. Ya, sering-sering katakan kepada saudara antum, teman duduk antum, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, gitu, ya, akhwat, gitu, ya. Bersaudara dan saling mencintai karena Allah SWT. Ya. Dan kita berharap tentu pertemuan kita bukan hanya di kelas ini, bukan hanya di dunia, gitu, ya. Maka persaudaraan karena Allah itu akan langgeng sampai kemudian kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membuat Rasulullah sangat sukses dalam berdakwah di Madinah adalah keteladanan yang Rasulullah berikan. Keteladanan, ya, ini teladan. Rasulullah contohkan, Rasulullah kan berikan teladan, baik dari sisi keagamaan, ibadahnya, maupun dari sisi praktek-praktek dunianya. Ya, Rasulullah berikan contoh teladan yang luar biasa. Ya, ini keteladanan, ya. Kunci kesuksesan pendidikan itu ada pada keteladanan, ya. Nah, terakhir adalah keadilan hukum Islam. Jadi Rasulullah betul-betul menerapkan, memberikan contoh teladan sekaligus hukum Islam yang benar, gitu, ya. Sehingga sekali lagi Islam menjadi berjaya di Madinah dan bahkan di dunia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ayo kita cintai Islam, ya, kita bersaudara dan kita berikan keteladanan kepada dunia, ya, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.